Apakah di dalam puasa itu agama ada peruh-peruh tertentu yang bisa mengantarkan seseorang itu pada malam Lailatul Qadar? Sejatinya atau seharusnya ketika memasuki malam-malam itu sudah dengan siap mental, siap spiritual. Tetapi ketika dia tidak siap dari awal, itu dipastikan tidak akan mendapatkan Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dan mustadafin, ada sebuah ritual yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang ketika Ramadan tiba. Orang-orang sibuk ketika hari itu atau tanggal itu sampai. Mereka sibuk mulai dari pagi hingga malam. Tapi setelah tanggal itu lewat, sepertinya Ramadan pun telah lewat. Nah, kali ini kita akan sama-sama membahas tentang malam Lailatul Qadar. Ya, telah hadir bersama saya Ustaz Husin Alkaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, ini ada sebuah mungkin kita sebut kebiasaan atau yang diharapkan oleh orang-orang tentang Lailatul Qadar. Ya. Ramadan itu tidak lepas dari Lailatul Qadar. Ya. Tapi mungkin sebelum kita sampai kepada Lailatul Qadar, Ustaz, ini kan ada inti dari puasa. Apakah di dalam puasa itu agama mengajarkan kepada kita ada peruh-peruh tertentu yang bisa mengantarkan seseorang itu pada malam Lailatul Qadar? Bismillahirrahmanirrahim. Menarik sekali ya. Tadi antum sampaikan tentang sebuah fenomena sosial ya. Orang dalam istilah kita memburu malam Al-Qadar. Bahkan mereka menceritakan ciri-ciri Al-Qadar. Misalnya malamnya tenang, gak ada angin, supaya gak ada angin menghiup, sunyi senyap, di paginya matahari cerah sekali, ya kan? Ya, it's okay, gak ada masalah. Ya, toh juga ini yang diburu adalah malam Al-Qadar, bukan harta. Nah, orang ketika memburu, ya, supaya mendapatkan binatang buruannya, perlu persiapan kan? Senjata yang tajam, lalu fisik yang kuat, mengejarkan, di mana area yang kira-kira banyak binatang buruannya kan? Maksudnya gitu kan? Ada prasyarat untuk supaya memburu itu mendapatkan hasil yang maksimal. Kan gitu kan? Tidak ujung-ujung memburu. Orang nggak punya pengalaman, salah tempat ya nggak bisa. Salah tembak cukup, ya repot kan? Menembak binatang karena orang akhirnya kan, waliyadzubillah kan. Nah, orang kadang lupa tentang prasyarat untuk memburu yang efektif, tepat sasaran, tepat guna. Nah juga Al-Qadar kalau itu sebagai buruan ya, maka harus dipersiapkan. Nah, dari awal Ramadan, bahwasanya Ramadan pada intinya adalah bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu, ya. Dari awal dipersiapkan. Nah, ketika sudah masuk pada kata orang Jawa likuran tanggal 19 Ramadan, 21, 23 malah sebagian berpendapat dari likuran 21 sampai 29. Alaku ini masalah gak usah diperbincangkan. Itu dia sejatinya atau seharusnya ketika memasuki malam-malam itu sudah dengan siap mental, siap spiritual, ya kan? Bukan siap makanan, bukan siap makan atau siap kopi bisa melek di malam hari. Ketika siap melek malam itu sebelumnya nggak pernah melek, kan? Nah, artinya persiapan spiritual, persiapan mental, sehingga ketika tiba Al-Qadar maka dia dengan kondisi prima siap untuk memburu Al-Qadar. Nah, orang yang mempersiapkan dari awal Ramadan sampai malam-malam Al-Qadar dipastikan dia akan mendapatkan malam Al-Qadar.
Dipastikan. Tidak mungkin tidak. Allah tidak mungkin menyanyiakan usaha hambanya. Tetapi ketika dia tidak siap dari awal, maka ketika Al-Qadar alih-alih dia mendapatkan buruannya Al-Qadar, dia akhirnya ya hanya sekedar ya ikut-ikutan saja, malah juga akhirnya ketika Al-Qadar alih-alih dia melakukan hal yang positif, malah dia ngobrol-ngobrol ke sana kemari, yaitu dipastikan tidak akan mendapatkan Al-Qadar. Jadi menurut saya bahwa perlu persiapan ya untuk memasuki malam-malam Al-Qadar. Analogi yang menarik ini Ustaz ya, target ya. Jadi target. Kira-kira persiapan apa saja Ustaz yang diperlukan seseorang untuk bisa memasuki malam Lailatul Qadar? Iya. Seorang ketika dari awal Ramadan atau mungkin kapanpun, ketika dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Nah, apa sih? Kapan seorang dikatakan bisa mengendalikan hawa nafsu? Kapan? Kapan seorang dikatakan telah berhasil mengendalikan hawa nafsunya? Oke. Jawaban jelas sekali. Seorang dikatakan mampu mengendalikan ketika dia mendahulukan kehendak Allah ketimbang kehendak dirinya sendiri. Itu indikatornya. Ya. Meskipun terkadang orang beribadah karena nafsu. Bisa aja. Contohnya Ustaz? Contohnya ibadah rajin apa? Supaya dipuji. Supaya mendapatkan uang. Tapi kadang Ustaz ini sedikit nih. Kata orang untuk ini ya kita dipuji dulu lah, habis itu baru ya bukan masalah. Ya artinya kan kita katakan bahwa kan saya bicara dalam konteks kapan seorang bisa mengalahkan hawa nafsunya, itu kan bicarakan. Contoh ya. Nah, itu ketika dia mendahulukan kehendak Tuhan ketimbang kehendak dia sendiri. Ya. Mementingkan Allah ketimbang mementingkan diri sendiri, indikatornya. Ya kan? Lihatlah Rasulullah SAW ada contoh yang paling luar biasa lah ya, seorang manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Maka dia tidak melakukan sesuatu kecuali atas kehendak Allah Ta'ala. Nah, kalau seseorang itu berpikir ketika hendak melakukan suatu perbuatan, pertama yang dia pertimbangkan, apa Allah ridho nggak ini perbuatan? Itu pertama, ridho misalnya. Lalu kedua, apakah benar pelaksanaannya? Nah, ketika seorang sudah mampu berpikir demikian, sebelum melakukan apapun dia berpikir apa Allah ridho nggak? Ini orang baru. Ketika ridho maka dikerjakan. Ketika Allah nggak ridho maka dia tinggalkan. Ini adalah indikator orang yang berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Nah, puasa itu. Nah, ketika memasuki Al-Qadar, ya, dan dia sudah sampai pada itu tingkat, maka dia pasti mendapatkan keberkahan malam Al-Qadar. Jadi indikator seorang itu berhasil melaksanakan puasa dan akan meraih keberkahan Al-Qadar adalah ketika dia mendahulukan kehendak Allah ketimbang kehendak dia sendiri. Nah, dengan ukuran dari ketika bertindak, apa ini perbuatan Allah suka nggak? Kalau suka dikerjakan dan dengan cara yang benar. Kalau nggak suka, nah gini, ada orang membantu fakir miskin, ya ini perbuatan pasti bagus, ya kan? Ya. Allah ridho nggak? Ridho pastinya. Tapi terkadang dengan cara yang tidak benar. Ada perbuatan bagus tapi dilaksanakan dengan cara yang tidak benar. Nah, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya selain baik itu perbuatan, ya, Allah ridho plus sesuai dengan cara Tuhan, cara yang benar, cara syariatnya lah itu. Cara yang diinginkan oleh agama. Kadang orang enggak baik, ya terserah saya caranya. Loh, berarti dia bukan, itu berarti masih mengunggulkan hawa nafsunya. Mau cara saya, saya mau ngasih fuan terserah saya. Itu berarti bukan mengalahkan hawa nafsunya, berarti egonya
Lebih dominan. Lebih dominan. Mengendalikan hawa nafsu itu apa? Melaksanakan perbuatan yang baik dengan cara Tuhan. Ya. Contoh misalnya, kita kan tahu ada sebuah riwayat, ada 2 orang sahabat, kakak beradik tidak salah, yang satu ibadah terus, puasa terus. Lalu kehidupan sehari ditanggung oleh saudaranya. Sampai ke Rasulullah. Nabi marah kan, saya ini lebih bagus dari kamu, saya puasa dan batal, saya makan dan minum, saya menggauli istri saya. Wa ana khair minkum. Itu kira maknanya lah. Yeah. Berarti yang orang itu beribadah karena hawa nafsunya. Puasa bagus, tapi melaksanakan tidak sesuai dengan keinginan Allah. Cara yang Allah tetapkan. Nah, ini juga satu masalah penting dan banyak contohnya orang beribadah umrah bagus ya, umrah bagus dengan cara dia. Tapi dia tidak memperhatikan fakir miskin. Haji bagus ya, bagus. Tapi dia cari yang haji mandiri keluar 100 juta, padahal sekitarnya banyak duafa. Saya bilang umrah jelek, bagus ya. Allah suka nggak? Suka. Tapi dia melaksanakan dengan cara yang tidak benar. Nah, jadi indikator seorang itu bisa mengendalikan hawa nafsunya adalah ketika dia melakukan perbuatan ketika Allah ridhoi dan dengan cara yang Allah ridhoi pula. Malam-malam Lailatul Qadar ini Ustaz, itu kan kalau dalam pandangan kita, itu kan malam 19, 21, dan 23. Yeah. Nah, fenomena yang umum di lapangan, artinya di dalam komunitas, itu ketika, artinya dia, tadi kalau boleh meminjam istilah antum, mengejar target Ramadan, jadi hunting bulan malam Lailatul Qadar. Tapi ketika sudah selesai dapat, ya sepertinya puasanya sudah selesai. Artinya, dia malam 19, Ana lakukan ritual, kemudian 21, 23 sudah selesai. 23 puncak. 23 selesai. Ya, habis gitu sudah sepertinya Buddha sudah tidak berpuasa lagi. Ini fenomena semacam ini pandangan. Kalau saya boleh kasih sebuah analogi atau ilustrasi. Pesawat terbang kan, sebelum take off harus siapin dulu, karena kan mau terbang tuh luar biasa, resiko kan bukan naik mobil, naik motor, mongkok di dahi, kalau mau ke atas bagaimana terjun bebas, ya kan, disiapin apapun, pemanasan. Nah, itu awal Ramadan begitu, kayak pesawat, tujuan itu kayak pesawat. Nah, ketika Ramadan sudah tinggal take off, terbang. Terbang menuju Allah Ta'ala, ya kan, 3 malam. Nah, ketika sudah malam 23, berikutnya mesti terus di atas terus. Bukan lepas. Nah, kapan akan terus di atas? Ketika dari tanggal 1 sampai tanggal 19 itu sudah persiapan perbekalan, bensin istilahnya, bahan bakarnya, apapun dibutuhkan, supaya terbang terus. Nah, itu kalau itu take off-nya, tinggal landas, tinggal landas istilahnya. Ini. Nah, setelah 23 sudah terbang di atas. Nah, kalau nggak ada persiapan, ya akhirnya habis bahan bakarnya, tinggal terjun bebas. Nah, mungkin begitu. Ketika tanggal 23 beres, alhamdulillah beres. Ternyata belum terbang juga mestinya. Kalau udah terbang ya kotor lagi, bisa turun bebas. Nah, artinya bahwasanya supaya setelah tanggal 23 itu kita berada di atas terus, sudah terbang. Juga selesai Ramadan pun masih terus di atas bersama Allah Ta'ala. Jangan turun lagi ke bumi lagi. Bukankah Imam Ali alaihissalam dalam menjelaskan orang muttaqin luar biasa sekali. Mereka ini makan, minum, kepas, tapi hatinya apa? Bergelantungan di tempat yang paling tinggi. Hati Ramadan terus kita tetap berintas, tapi hati masih bersama Allah Ta'ala. Itu mestinya Ramadan selesai Qadar terus bersama Allah hatinya sepanjang tahun. Itu mestinya kalau dari awal Ramadan dipersiapkan perbekalannya, prasyaratnya. Kalau enggak ya akhirnya terjun bebas. Alhamdulillah beres Ramadan, Lebaran sudah kembali ke semula lagi. Apakah analogi antum ini yang diinginkan oleh sebagian ulama atau agama yang mengatakan bahwa karena pada malam Lailatul Qadar inilah ditentukannya
selama 1 tahun. Iya. Jadi kalau tadi antum menganalogikan di atas, jadi dia selama 1 tahun di atas, Ustaz. Iya. Nanti Dan kalau seumur hidup terus. sama karena Ramadan berikutnya dia akan terus mungkin naik lagi malah terus. dia menambah bahan bakarnya untuk terus-menerus dia di atas. Tapi ketika dia tidak mempersiapkan ini, ya dia terjun bebas akhirnya. Itu faktanya kan ya. Iya. Ustaz, mungkin ini kita ingin antum memberikan pesan-pesan untuk sahabat Dana Mustadafin mengenai apa kira-kira amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan atau meraih malam Lailatul Qadar ini, sehingga malam-malam ini kita ada selalu di atas dan terus akan di atas, sehingga kita melupakan yang selama ini sebelumnya Ramadan sudah kita lakukan. Kalau masalah amalan itu banyak ya amalan-amalan sih ya. Tapi yang bagi saya adalah penting itu bagaimana kita selalu berpikir. Artinya beri kesempatan untuk jiwa kita, hati kita merenungkan. Itu paling penting. Melakukan muhasabah, muraqabah, atau evaluasi. Itu paling penting. Karena orang ketika tidak pernah melakukan evaluasi atau muhasabah, maka dia tidak tahu sampai di mana dia. Ya, sebuah perusahaan, sebuah ormas harus punya target. Kalau punya target, sekarang di mana posisinya? Nah, kita punya target. Nah, Ramadan juga target. Apa target Ramadan itu? Kita terbang. Target Ramadan kan. Nah, supaya target itu tercapai dan tetap itu harus mengadakan evaluasi. Bagi saya dalam kehidupan itu yang paling penting bukan amalan ritualnya, bukan penting saya kata, tapi bukan utama. Apa utama itu? Evaluasi, muhasabah. Beri waktu jiwa kita, hati kita barang sehari 5 menit, 10 menit atau lebih sedikit lah merenungkan. Umur terus bertambah. Kita tidak lama ke meninggal dunia, kapan wallahu alam, apa yang kita persembahkan untuk hayat kita. Itu yang mesti dipikirkan. Tapi Ustaz, ada orang yang mengatakan bahwa untuk kita mengevaluasi itu tentunya kan kita juga harus punya ilmu, Ustaz. Nah, sementara kalau kita melakukan evaluasi kita tidak punya ilmu, gimana, Ustaz? Iya. Ya betul juga, artinya ada orang yang salah kaprah ya, merasa sudah berhasil dikarenakan banyak pengikutnya, berhasil ketika banyak duitnya, berhasil. Orang kadang salah paham ya. Ada orang mengukur keberhasilan amal baik ketika banyak pengikutnya, karena ikhlas banyak pengikutnya. Kaya raya karena berbakti kepada orang tua. Itu bukan ukuran. Kalau itu ukuran, Nabi hidupnya rata-rata miskin semua ya. Nabi Nuh, Masya Allah, pengikutnya berapa orang? 7 orang, kira-kira. Jadi memang berbahaya itu. Nah, perlu ilmu, itu ilmu akhlak. Ya saya nggak tahu. Biasanya kalau di tradisi itu ada guru akhlak kan ya. Ya ada guru irfan. Itu guru-guru yang bisa memberikan sebuah guide, arahan, petunjuk, jangan salah, jangan belok kanan, belok kiri. Nah, kalau tidak ada ya ada buku-buku akhlak ya. Karya Aitul Behjat, Al-Matobai, Imam Khomeini sebagai guide dari kita. Supaya tidak ketika evaluasi tidak salah. Saya kira itu yang mungkin dalam sahabat Afin itu yang perlu dipikirkan. Tentu buat saya pribadi khususnya, saya wasiat saya pribadi untuk selalu melakukan evaluasi. Nah, ada pepatah, kalau kita sering kumpul sama penjual parfum, kita kecipratan. Sering kumpul tukang las, bakal kena percikan api kan. Nah, kita harus sering kumpul dengan orang yang baik. Kalau nggak ada ya ada buku-bukunya. Nah, supaya ini bisa mempengaruhi lah, kebaikan mereka bisa mewarnai cara pandang kita terhadap dunia. Saya kira itulah evaluasi dengan lewat
para ulama akhlak ya, minimal bukunya, atau mungkin sekarang dunia medsos begitu maju ya, bisa lewat YouTube ya yang baik-baik ya kira. Ya. Salah satunya ini adalah bahan untuk evaluasi Ustaz. Iya. Duduknya antum, maklumat yang antum berikan ini bentuk juga bagian dari sama-sama evaluasi. saya juga. Ya. Terima kasih Ustaz Husain Al-Kahf. Mudah-mudahan Lailatul Qadar tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan kita semua, khususnya sahabat-sahabat dan musallafin, bisa melalui malam Lailatul Qadar ini dengan sebaik-baiknya. Insyaallah. Sahabat dan musallafin, Lailatul Qadar bukan hanya sebuah rutinitas, tapi dia adalah proses panjang yang ketika kita tidak mempersiapkan dengan baik, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk selalu, senantiasa, untuk mengontrol diri kita, untuk selalu mawas diri, untuk selalu mengkaji, mengevaluasi, sehingga ketika Ramadan selesai, kita masih tetap bersama dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.